Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, Bapak sudah menjelaskan bagaimana cara masuk ke kelas. Buat anak-anak Bapak yang belum melihat video bagaimana cara masuk ke kelas di e-learning SMK Negeri 1 Kinali, silakan lihat terlebih dahulu. Sudah disediakan di bagian atas atau di bagian deskripsi, silakan lihat linknya. Untuk video sekarang kita akan coba mempraktekkan bagaimana mengerjakan aktivitas pembelajaran yang diberikan oleh guru kepada anak-anak Bapak. Untuk tampilan ini kita sudah berada di kelas 10 LK2 dasar-dasar elektronika. Jadi seandainya anak-anak Bapak berada di luar pembelajaran, silahkan klik login kembali, kemudian klik Google. Anak-anak Bapak gunakan kembali akun yang sudah didaftarkan sebelumnya. Untuk akun tutorial ini Bapak menggunakan gustifafauzan86@gmail.com. Di bagian ini ada notif, silakan anak-anak Bapak tutup. Di bagian dashboard, anak-anak Bapak akan melihat navigasi, beranda situs, kalender, file pribadi, kursus yang saya ikuti. Jadi nanti di bagian kursus yang saya ikuti akan tampil sebanyak kelas yang anak-anak Bapak ikuti untuk melaksanakan proses pembelajaran. Untuk tampilan sekarang yang ada hanya satu kelas, karena yang kita praktekin hanya untuk satu kelas. Jadi anak-anak Bapak nanti akan tampil di bagian dashboard ini nanti sebanyak kelas yang anak-anak Bapak ikuti. Bisa jadi nanti lebih dari 10 atau 20 kelas yang diikuti. Jikalau sekiranya anak-anak Bapak klik beranda situs, maka akan tampil seluruh kursus yang bisa anak-anak Bapak ikuti. Akan tetapi untuk masuk ke kelas tersebut anak-anak Bapak harus menggunakan kunci yang didapatkan dari pengajar mata pelajaran yang kelas tersebut. Ini contohnya pengajar Ibu Dika. Anak Bapak mau masuk ke kelas 10 TKJ 1, anak Bapak harus meminta kunci pendaftaran dari Ibu Dika. Ini sudah dijelaskan pada video sebelumnya. Sekarang kita akan coba mengerjakan aktivitas pembelajaran untuk 10 LK2 DDE. Kita klik di bagian navigasi ini, ada pilihannya kursus yang saya ikuti. Di sini ada 10 LK2 DDE. Kita klik. Di bagian ini anak-anak Bapak bisa melihat pertama ada peserta. Di sini akan terlihat nanti seluruh peserta yang terdaftar di kelas 10 LK2 DDE. Itu juga nanti nilai ini akan tampil nanti berapa progres nilai anak-anak Bapak untuk pembelajaran 10 LK2. Contohnya di sini ada pretest, presensi kehadiran, materi pelajaran, tugas, dan post-test. Ini nanti akan ada bobot nilainya nanti. Untuk selanjutnya kita akan coba mempraktekin bagaimana cara mengisi presensi kehadiran. Sekarang anak-anak Bapak di sini akan melihat topik dari
pembelajaran yang diberikan oleh kelas 10 LK2 DDE. Yang pertama, Satuan Dasar dan Hukum Kelistrikan. Di bagian ini ada aktivitas yang harus anak-anak Bapak kerjakan. Yang pertama, di sini ada 1.1 presensi kehadiran. Yang kedua, 1.2 pretest, 1.3 materi pelajaran, 1.4 diskusi, 1.5 tugas, dan 1.6 post-test. Di sini ada keterangan terbatas, tidak tersedia, kecuali aktivitas 1.2 pretest ditandai selesai. Jadi anak-anak Bapak harus menyelesaikan pretest terlebih dahulu. Jadi di sini anak-anak Bapak tidak bisa mengklik selesai sebelum pretest ini kerjakan. Yang pertama, kita coba mempraktekkan bagaimana cara mengambil presensi kehadiran. Kita klik presensi kehadiran. Di bagian presensi kehadiran di sini ada keterangan jadwal bisa mengambil absensi kehadirannya jam 9.30 AM sampai dengan jam 1.15 PM. Kenapa kok ini waktunya? Karena jadwal pembelajaran 10 LK 2 dasar elektronika ini mulai dari 9.30 sampai 1.15. Di sini tidak ada tampilan karena sesi untuk pengambilan absen sudah selesai dilakukan. Seandainya ini kita coba tambahkan, kita tambahkan ini sebagai guru. Kita coba presensi kehadiran, kita coba tambahkan. Di sini kita coba tes, tambahkan tanggal 8 jam 20 sampai dengan jam 20 jam 21.00. Kita coba add. Di sini ada notif untuk kita centang, izinkan siswa untuk mengambil absensi. Add. Kemudian di bagian siswa akan tampil ajukan kehadiran karena jam sudah jam 8.01 PM. Ajukan kehadiran. Di sini akan tampil present, late, absent. Di sini hadir, telat, absen. Ini bisa kita atur oleh gurunya. Jadi anak-anak Bapak bisa aja nanti akan tampil di sini present, late atau absent. Di sini nanti akan hilang otomatis presentnya, hadir. Ini bisa diatur di bagian set. Di sini hadir. Di sini terlambat. Ini akan diatur oleh guru yang mengajar di kelas tersebut. Jadi anak Bapak tidak perlu memikirkan ini tampilnya seperti apa. Ini akan diatur oleh guru yang mengajar di kelas anak-anak Bapak. Kemudian di sini kita reload, akan tampil hadir. Hadir ini akan tampil di saat 20 menit. Jadi anak-anak Bapak absensi ini dijadwalkan dari jam 8 sampai jam 21. Jam 8.20 anak-anak Bapak akan masih bisa mengambil absensi dengan notif hadir. Apabila jam 8.21 anak-anak Bapak tidak akan bisa mengambil absensi hadir lagi karena yang hadir ini tidak akan tampil. Jadi yang hadir itu kata-kata terlambat atau absen. Absen ini terakhir, semua siswa yang tidak mengambil absensi
nanti akan diisi dengan absen. Nah, jadi seperti itu cara pengambilan absen. Jadi silakan anak Bapak pilih hadir, kemudian simpan perubahan. Di sini anak-anak Bapak sudah berhasil mengambil presensi kehadiran. Ini notifnya, statusnya hadir. Selanjutnya, anak-anak Bapak untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran berikutnya, silakan klik di bagian topik pembelajaran yang mau dikerjakan. Di sini kita klik. Maka di bagian presensi anak-anak Bapak sudah selesai dan sudah bisa menyelesaikan aktivitas untuk presensi kehadiran. Kalau untuk pretest anak-anak Bapak belum bisa karena anak Bapak belum mengerjakan pretest. Pretest ini harus dikerjakan syarat untuk membuka materi pelajaran. Anak-anak Bapak tidak bisa membaca materi pelajaran sebelum anak-anak Bapak mengerjakan pretest. Kita klik pretest. Di pretest ini ada keterangan jumlah percobaan diperbolehkan. Jadi ini pretest, anak-anak Bapak hanya bisa mengerjakan pretest ini 1 kali. Ini tergantung settingan yang diberikan oleh guru yang bersangkutan. Waktu pengerjaan 15 menit. Sekarang kita coba kerjakan kuis. Di sini 15 menit ada notifnya. Mulai usaha. Di sini akan tampil soal dan akan tampil jumlah soal. Jadi dan waktu hitungan mundur sesuai dengan jumlah waktu yang diberikan oleh soal tersebut. Jadi ini silakan anak Bapak kerjakan sampai soal nomor 20. Untuk cara pengisiannya, kita coba klik di sini, ada tinggal klik ya. Anak-anak Bapak yang mana merasa jawaban yang benar silakan. Dan ini untuk pilihan ganda. Ada juga soal untuk menjodohkan. Jadi itu kelebihan dari aplikasi ini, bisa kita buat pilihan soalnya true and false. Di sini kita pilih pernyataan ini benar atau salah gitu. Jadi kalau salah kita pilih salah, kalau benar kita pilih benar. Berikutnya ini soal untuk menjodohkan. Ini pernyataan ini pilihannya apa kira-kira? Hukum kelistrikannya apakah Kirchhoff 1 atau hukum Lenz. Jadi seperti itu. Kita tinggal menjodohkan hukum Ampère-Biot-Savart. Kira-kira ini pernyataan ini mana jawaban dari pilihan yang benar di bagian ini. Apabila sudah selesai semua jawaban, silakan anak-anak Bapak selesaikan kuis. Maka nanti setelah diselesaikan kuis, di sini kita kumpulkan semua dan selesai. Kemudian di sini akan tampil nilai. Ya, kalau untuk nilai ini tergantung settingan, bisa saja nanti anak-anak Bapak tidak melihat berapa nilainya. Kemudian kembali lagi ke aktivitas berikutnya. Anak-anak Bapak anak-anak Bapak akan melihat otomatis aktivitas untuk pretest ini akan tercentang dengan sendirinya, sehingga materi pelajaran otomatis akan terbuka diskusi dan tugas. Begitu juga untuk biar bisa mengerjakan post-test, anak-anak Bapak harus menyelesaikan materi pelajaran terlebih dahulu. Jadi untuk seluruh kegiatan pembelajaran nanti ada yang menjadi syarat. Jadi silakan anak-anak Bapak baca, lihat dan pahami. Jangan terlalu cepat untuk bertanya, sedangkan keterangan di aktivitas kegiatan pembelajaran sudah disediakan oleh guru yang bersangkutan.
Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat membantu anak-anak Bapak menggunakan e-learning dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.